Jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke guys, kali ini saya kedatangan handphone Vivo Y33s. Di sini kasusnya adalah user lupa untuk di bagian polanya. Jadi untuk kasus awalnya, user lupa untuk di bagian polanya dan melakukan hard reset di handphone Vivo Y33s ini. Akan tapi setelah melakukan pengaturan awal, handphone meminta verifikasi untuk di bagian PIN-nya. Jadi di sini lupa ya untuk di bagian PIN-nya. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa menggunakan akun Google saya untuk masuk ke handphone Vivo Y33s ini. Akan tapi user juga lupa untuk di bagian email dan sandinya. Jadi bagaimana cara mengatasi handphone Vivo Y33s ini yang mengalami lupa PIN ataupun lupa akun Google di handphone Vivo Y33s ini? Langsung saja kita eksekusi handphonenya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu handphone lain yang sudah terinstall aplikasi EasyShare dan juga Quick Shortcut Maker ya. Jadi di sini saya sudah install untuk aplikasi EasyShare dan Quick Shortcut Maker. Kemudian di sini di handphone Vivo Y33s-nya sudah terkoneksi ke jaringan WiFi ya. Baik menggunakan mobile data ataupun menggunakan WiFi sah-sah saja ya. Kemudian kita back sampai ke menu awal kembali, sampai ke menu hello seperti ini. Setelah masuk ke menu hello seperti ini, kita masuk ke menu pengaturan pelengkap untuk pembaca. Kita klik di bagian sini dan di bagian bawahnya kita klik di bagian talkback. Setelah itu kita klik di bagian pintasan talkback dan kita aktifkan untuk di bagian ketuk tombol aksesibilitas. Kita centang atau kita aktifkan, kemudian kita pilih simpan untuk menyimpannya. Dan di sini muncul untuk logo pintasannya ya. Kemudian setelah muncul logo pintasan talkback, kita pilih gunakan talkback. Kita klik di bagian gunakan talkback, kemudian muncul selamat datang di talkback. Setelah muncul untuk menu talkback seperti ini, kita gambarkan huruf L terbalik ya, huruf L seperti huruf C kecil, huruf C ya, huruf L terbalik seperti ini. Dan di sini meminta izin Android Accessibility. Kita pilih saat aplikasi digunakan ya, kita klik, kemudian kita double klik untuk masuk. Kemudian di sini kita pilih gunakan perintah suara dan di sini kita kita ucapkan Google Assistant setelah kita pilih gunakan perintah suara. Jadi kita ucapkan Google Assistant untuk atau setelah kita klik di bagian gunakan perintah suara. Kita klik, kita coba double klik Google Assistant. Sekarang muncul untuk Google Assistant-nya, kemudian kita klik di bagian gambar keyboardnya. Setelah muncul untuk hasil seperti ini, kita klik di bagian mic-nya, mic berwarna biru ya. Kita klik, kemudian kita ucapkan YouTube. Kita klik, kita double klik YouTube. Di sini sudah terbuka untuk aplikasi YouTube-nya. Kita matikan terlebih dahulu untuk aplikasi atau menu talkback-nya dengan cara menekan di bagian tombol pintasannya ya. Kemudian double klik untuk menonaktifkannya. Oke, talkback sudah nonaktif. Kemudian kita pilih di bagian gambar orang di atas ya. Kita klik, kita masuk ke menu setelan. Kemudian kita pilih di bagian tentang ponsel. Kita pilih di bagian persyaratan dan layanan YouTube atau di bagian kebijakan privasi Google. Boleh yang mana saja ya. Kita pilih yang persyaratan dan layanan YouTube. Dan kita dibawa ke menu selamat datang di browser Vivo. Kita pilih setuju dan lanjutkan. Kemudian di sini kita ketikkan VN Room ya. Kita ketikkan VN Room. Kita
klik di bagian VN Room Bypass. Kemudian kita pilih menu paling atas ya, atau website bypass Google Account 2022 VN Room. 2022 VN Room ya. Kita klik untuk websitenya. Kemudian kita klik di bagian menu setting dan kita tunggu sampai handphone masuk ke menu setelannya. Kita coba lihat di sini handphone menggunakan versi Android 12 ya. Versi Android 12. Kita back. Kemudian kita pilih di bagian pintasan dan aksesibilitas ya. Kita klik di bagian pintasan dan aksesibilitas, kemudian kita pilih di bagian sentuhan mudah. Klik di bagian sentuhan mudah, kemudian kita aktifkan untuk sentuhan mudah, atau di Inggrisnya adalah Easy Touch ya. Kemudian di sini sudah muncul pop-up-nya seperti ini. Kita klik di bagian custom menunya, customize menunya, kita klik, kemudian kita tambah untuk di bagian setelan. Kita masukkan setelan ya. Kita masuk ke pengaturan, kemudian kita pilih atau kita aktifkan juga untuk easy share. Kita cari easy share ya. Easy share. Oke, ini dia easy share. Kita klik, saya unchecklist saja untuk di bagian Facebooknya. Kita back kembali, kita back terus sampai masuk ke menu kembali ya, atau kita langsung saja kita pilih ke pop-up yang ada di sampingnya. Kita geser, kita klik, kemudian kita geser ke menu isi share ya. Di bagian isi share kita klik, kemudian kita pilih di bagian saya telah membaca, kita pilih setuju, kita tunggu di bagian isi share-nya, kita pilih mulai, kemudian di sini kita pilih phone clone, kemudian kita pilih telepon baru saja ya, kemudian kita pilih di bagian Android, kemudian kita pilih OK, dan kita pilih saat aplikasi digunakan saja ya. Kita pilih saat aplikasi digunakan, kita pilih izinkan untuk di bagian perizinannya. Kemudian di sini masuk ke menu pindai kode QR. Kita simpan saja untuk di bagian handphone yang akan kita bypassnya. Kita buka untuk di bagian handphone yang akan kita gunakan sebagai pembantu untuk bypass di handphone Vivo Y33s nya. Kita buka untuk aplikasi easy share-nya, kemudian kita lakukan pengaturan seperti tadi ya. Kita pilih di bagian saya telah membaca, kita pilih setuju, kemudian di bagian sini kita pilih mulai. Setelah selesai untuk di bagian pengaturannya, kita kembali ke menu awal di bagian isi share-nya, kemudian kita pilih di bagian phone clone, dan kita pilih di bagian telepon lama ya. Kita pilih setelan, kemudian kita pilih di bagian perizinannya, kita aktifkan, kita back kembali, kita pilih telepon lama, dan di sini muncul QR code yang akan kita scan dengan handphone Vivo Y33s ini. Kita coba scan. Oke, sudah mulai menyandingkan, kita tunggu. Di sini sudah terhubung, kita pilih OK untuk di handphone yang lamanya. Kita pilih izinkan. Dan di sini muncul untuk telepon lamanya ada untuk kisaran size filenya 14 GB ya. Kita unchecklist untuk semua yang terchecklist di sini. Kita unchecklist saja. Kemudian kita masuk ke menu aplikasi, kita checklist di bagian quick shortcut maker. Jadi kita checklist saja aplikasi yang akan kita gunakan atau kita transfer ke handphone Vivo Y33s ini. Kemudian kita pilih mulai clone. Kita tunggu.
Di sini meminta verifikasi, kita pilih oke, kita pilih izinkan. Di sini sudah selesai untuk berbagi aplikasinya. Kita pilih di bagian ini ya. Coba bagian ini kita buka, kita klik di bagian aplikasi, kemudian kita klik di bagian quick shortcut maker dan kita buka. Oke, setelah terbuka kemudian kita pilih oke, dan di sini kita ketikkan factory test. Oke, sudah muncul untuk factory test, kita klik. Kemudian kita pilih yang nomor 3 dari atas ya. Kita pilih factory test, kita pilih coba. Dan di sini masuk ke engineering mode. Kita pilih yang engineering mode yang paling kanan. Kita klik, kemudian kita pilih di bagian back to home. Klik di bagian back to home dan kita klik di bagian initialize to English. Kita klik. Dan sekarang handphone sudah bisa masuk ke menu home screen kembali. Jadi cukup ribet juga ya untuk cara bypass FRP di handphone Vivo Y33s ini. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan akan lonceng notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya dilancarkan, sehat selalu, dan salam sukses.